Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Budi dan Mang Agus dalam acara ngobrol. Tentang berita ya. Berita terhangat gitu. Nah, kali ini kita ngobrol apa nih, Mang? Kayaknya yang menarik perkembangan ini ya, media sosial ya. Jadi udah nggak COVID lagi ya, Bang ya? Untuk sementara ini COVID tahan dulu lah. COVID tahan dulu lah. Sebenarnya masih banyak sekali urusan COVID yang perlu terus-terusan kita ulas untuk mengingatkan kepada masyarakat. Tapi nanti lah, Bang. Gitu loh. Sekarang ini kita ingin berbicara masalah banyaknya orang tersandung kasus akibat dari media informasi lah. Kalau kita bilang ini media informasi, Bang. Betul. Ya, media informasi ini sekarang kan beragam nih. Bukannya medsos? Ini media aja ya? Ya mungkin pemaknaan dulunya awalnya saya hanya sekedar media sosial saja untuk sosial, tapi akhirnya sekarang berubah menjadi itu sebuah media informasi. Informasi. Yang dulu tuh yang namanya media informasi itu platformnya kan hanya TV, radio, kabar atau majalah. Nah, sekarang kan berubah menjadi media daring beragam gitu ya. Kayak macam YouTube lah, IG lah, TikTok lah, Facebook lah. Kalau zaman dulu saya Friendster. Emang kejamanan lah? Dia itu memperhatikan usia udah jangan banget lah. Gitu ya, itu salah satunya. Akibat dari keanekaragaman media informasi ini, Mang. Ini sebenarnya ingin kita bicarakan hal ini, Mang. Ini banyak orang tersandung 2000 years later. Nah, terkait itu banyak akhirnya orang yang tersandung kasus, Mang. Akibat boleh lah. Memang undang-undang ITE. Betul. Ya, jadi memang ada semacam pembatasan juga lah. Memang kita harus pemerintah kan melakukan mengeluarkan aturan. Kalau tidak memang kebablasan lah ya. Sampai kebablasan. Tapi ternyata buktinya di lapangan banyak yang kebablasan. Mereka justru tersandung kasus pidana. Ya, contohnya yang paling hangat mungkin yang baru-baru saat ini itu Jering itu, Bang ya. Dia dikenakan pasal ujaran kebencian, atau ujaran kebencian pertama. Nah, namun ada satu, Bang, yang ingin saya angkat di sini, yaitu kemarin sempat viral. Jadi ada prank berujung penjara. Apa itu? Di Sumatera Selatan. Baru. Jadi dia untuk mengejar subscriber dan viewer, dia sengaja membuat sebuah konten lucu-lucuan, mungkin maksudnya prank kali ya. Prank itu mungkin gelas pecah prank gitu. Nah gitu ya. Nah, namun saya tanpa bermaksud untuk menyudutkan, membela ataupun mendiskreditkan atau apapun namanya, silakan nanti tulis di bawah komentar ya, di kolom komentar kalau memang ada masukan dan sarannya. Jadi gini, Mang, ya, disangkakan dia itu melanggar Undang-Undang Pasal 14 ayat 1 dan Undang-Undang ITE, Mang. Ya, itu yaitu menyebarkan yaitu berita bohong. Jadi ceritanya gimana? Jadi dia bikin konten berskenario, Mang. Berskenario. Ngeprank. Tapi korbannya itu ibunya sendiri. Ibunya sendiri, Mang. Gimana? Jadi dia cerita, Bu, seolah-olah ini saya mau memberikan daging, daging tapi isinya sampah. Oh, itu tuh waktu Idul Adha gitu? Kejadian pasti saya kurang begitu hafal. Itu kan daging momentumnya itu yang ingin dia ambil. Nah ini tolong itu momennya Idul Adha, karena kurban ini masa etimologi bahasa juga harus jelas, Mang. Jadi apakah kurban itu identik dengan Idul Adha?
2,000 years later. Oke, kita kembali lagi ya setelah tadi terpotong oleh panggilan Maghrib ya. panggilan azan. Gitu. Udah maghrib? Oh, udah. Oh siap. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi gini Mang, apa namanya tuh? Nah, kembali ke masalah tadi adanya youtuber dari Sumatera Selatan ya, yang tersandung kasus akibat dari pranknya dia memberikan istilahnya daging kurban kepada salah, di situ sih dibilangnya bahwa dia itu ibu mak Oh, mak. gitu, mak baru ketahuan itu setelah ada proses hukum yang menjeratnya bahwa itu tuh ibunya. Oh, ibunya ya. Oh, berarti dia nggak men-setting gitu ya. Dia sengaja setting. Settingnya. Jadi memang begini Mang. Jadi ini lucunya di kita, dan sebenarnya bukan lucunya di kita, dalam arti masyarakat perlu hiburan. Betul. Perlu hiburan, masyarakat tuh perlu hiburan. Yang mungkin menurut mereka itu konyol, itu lucu, akhirnya justru yang begitu yang menaikkan rating, menjadi tontonan, menjadi viral. Ya. Hal seperti itu. Malah kan sebelumnya pernah juga kan kejadian di Bandung ya. Nah, kalau ini berbeda cerita versi saya. Ya. Ini mohon maaf nih tanpa saya ada unsur pembelaan, hanya kaidah-kaidah jurnalis yang saya geluti sebetulnya untuk kasus Edo ini berbeda dengan kasus Paleka. Kalau Paleka itu dia benar-benar ingin menipu. Ingin menipu dengan ending ditinggalkan, dia memberikan apa namanya itu bingkisan sampah, ditinggalkan, kemudian dia ketawa pulang pergi. Iya. Pergi. Ya. Kalau Edo ini dia memberikan sampah, ya. Kemudian setelah itu dia mendatangi lagi si ibunya. Kemudian mengatakan bahwa ini prank Bu, mohon maaf ini prank. Nah itu ada kamera, Santuy dia. Santuy ya. Dia minta maaf, dia dalam menit-menit terakhir yang membaca, Bu, ini settingan Bu untuk prank ya Bu ya, Bu jangan marah. Nggak apa-apa Bu, di-upload, oh nggak apa-apa. Oh ya, atas persetujuan si ibu. Betul, tetapi mohon maaf sekali lagi, tanpa saya interpretasi untuk masuk ke ranah hukumnya, dia dikenakan yaitu pasal 14 ayat 1 yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, ya itu pasalnya. Bla 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 dan lain-lain, nanti silakan dibuka ya pasal 14. Ini masuk ke kategori berlebihan nggak kalau dilihat dari videonya? Saya pikir kalau itu sah, Mang. Sah ya? Sah. Hiburan ya? Hiburan. Tanpa saya menyebut lagi program, nanti saya disangka mengadu, tapi silakan masyarakat sudah semakin pintar sekarang. Banyak program-program settingan yang dibikin hanya untuk mengejar rating. Karena memang banyak penonton. Banyak penontonnya ya. Di mana penonton banyak ditonton, iklan banyak masuk, rating segala ya itu masih buat. Tapi kenapa bisa jadi masalah seperti ini kita nggak tahu juga, mungkin ditakutkan ya. Tadi ada bahasa mungkin, saya nggak hafal juga sih karena saya bukan ahli dalam bidang ini. Mungkin pasal yang misalkan selain undang-undang ITE penyebar hoax yang juga nggak jelas di hoax di mana ada ya ini bahasa apa bikisan kurban mungkin ya. Kurban, tapi ya hari itu harus dikaji lagi kurban, apakah kurban identik dengan ya saya sebagai muslim identik dengan perayaan agama. Ya, dalam arti kata kurban, bukan ini ya kata kurban gitu. Idul kurban, Pak Idul Adha kan betul. Ya nanti itu orang bahasa lah. Kalau jauh kalau kita ngobrol mata itu ya. Cuman masalahnya mungkin kita ditakutkan. Justru dengan ini saya agak merasa khawatir gitu kan, karena itu bisa mematikan ide-ide kreatif. Itu dia Mang. Ya. Itu kan. Itu di bawah viral ada ya. Jadi kita harus laporkan itu kan. Haters tuh banyak Mang. Ya. Karena tidak suka konten, takut orang menjadi lebih maju, banyak yang benci. Ngomong soal hater juga, kembali review yang lalu juga dulu sampai ada yang namanya kecebong dan apa Mang? Kampret muncul juga. Iya, itu kan konsep dari masalah like and dislike. Betul. Ketidaksukaan. Tapi saya pikir beginilah. Ayolah,
come on ya gitu loh. Memang untuk para pembuat konten kreator di luar sana, bikinlah konten-konten yang memang Indonesia banget lah. Iya. Banyak ya. Banyak. Jangan sampai istilahnya ya. Yang Kita menarik gitu. Kita ada norma timur ya, ada norma timur yang harus bisa ya, walaupun prank ya Ada norma budaya timur. Betul, prank punya prank nama ya di hari-hari besar keagamaan janganlah sensitif. Terlalu sensitif ya. Buat prank yang lain, Ya. misalnya tiba-tiba ente digetok gajah gitu misalnya. Kan ini tuh ya editan kamera, nah masa editan kamera nih Mang. Ini kembali lagi. Ada lagi sekarang yang lagi rame itu ya yang pesilat itu Mang. Pesilat atlet. Ya, atlet bukan dia pesilat lah. Pesilat dari itu yang akhirnya ini dengan MMA. Berseteru. Oh. Gitu yang Ceritanya gimana? Ya, yang satu demi sebuah konten ya. Yang satu ada yang menyatakan bahwa ini konten asli, dia bisa mukul tembok yang kayak temboknya rusak, menendang besi sampai besinya fatal. Ya. Kemudian dia hantam sampai amburadul. Tapi kan dia aktif, memang mungkin dia memang bisa kan? Ya akhirnya di situ nggak tahu seperti apa kejadian ininya, apakah ada tantangan atau memang sekedar ingin menguji atau apa ya whatever. Kita pun tidak ingin membahas masalah itu hingga akhirnya rame lah di dunia. Ya. Apakah ini settingan juga untuk menaikkan konten? Karena gini, mohon maaf sekali lagi kita berbunyi. Kan banyak sekarang collab antar saya lihat artis anu sama artis anu collab, jadi dia soal saling juga bisa jadi itu settingan lah. Ya bisa jadi ya, bisa jadi. Kita unsur praduga tak bersalah atau praduga tak berkonten untuk kita terpandang. Betul. Ya whatever itu yang terjadi itu menurut saya sah. Tapi jangan sampai akhirnya membuat sebuah masyarakat resah. Ya kalau hanya sekedar itu menjadi sebuah hiburan, tidak ada efek samping terhadap stabilitas calon gitu yang meresahkan gitu kan. Ya contoh ya kalau kita harus flashback lagi ya dengan kemarin 212 ya ada akhirnya ucapan di media juga yang menyebabkan akhirnya itu resah, mengganggu stabilitas. Nah itu baru. Iya betul. Kalau hanya sekedar untuk hiburan lah, gimana ya? Gitu. Ya. Jangan dikit-dikit laporin. Kasihan bapak polisinya juga tuh. Iya. Kasihan saya sama bapak polisi. Pekerjaan mereka sudah banyak, ditambah hanya dengan menguruskan pasal-pasal cuitan misalnya. Gitu loh Mang. Gitu. Nah, mana ada yang lebih unik lagi Mang di Ciamis. Ciamis. Seorang bapak melaporkan anak. Majalengka bukan lagi Mang. Oh, beda lagi. Kalau Majalengka, akun Facebooknya bupati dihack. Kayaknya itu mau minta bantuan. Iya, betul. Jadi akun Facebook bupati Majalengka itu dibajak dan pelaku minta bantuan COVID. Adanya sih. Nggak tahu Mang. Sekarang nih Pasti banyak yang ini. Biasanya kalau pejabat mah ya artinya begini kan, banyak akhirnya penyalahgunaan media ini, media informasi atau media daring atau medsos ini loh Mang. Ya. Gitu ya. Jadi dalam artian ayolah kita bijak dalam mempergunakannya, ayolah kita bijak dalam mengeksplor atau dalam artian menjadikan media sosial ini sebagai sebuah karya. Betul. Jangan malah dibuat orang menjadi tidak nyaman. Ya, gitu begitulah. Apalagi disalahgunakan untuk memeras orang, gitu kan? Betul. Jadi bijak-bijaklah dalam bermedia sosial. Nah, justru kalau kayak gitu si pelakunya ini pidana. Betul. Bisa pemerasan. Gitu, kan? Pas pemerasan nantinya akan kesana gitu. Ya. Dalam artian membajak hak cipta kan. Ya, hack itu juga nggak bisa, nggak boleh. Tiba-tiba sekarang akunnya Mang Agus, saya dibajak karena saya tahu password, mau itu sama laporan saya. Jadi itu dalam artian membajak. Ya. Kalau yang di Ciamis ya tadi, ya gimana? Ya itu
karena cuitan. Sekarang banyak banget mah. Anak laporkan bapak, bapak laporkan anak, suami laporkan istri, istri laporkan siapa? Pokoknya Papa Leo tuh. Pak Leo punya ada cuitan, gitu ya. ada cuitan gitu. Ya. Jadi ceritanya? Ada cuitannya yang istilahnya bapaknya sangat tersinggung Dengan cuitan anaknya, gitu. Nah, lihat aja nanti di inilah di mana di link beritanya akan kita berikan. Ya. Karena bapaknya itu Saya punya saya ibu lagi kali ya. saya nggak ini lah. Pokoknya begitulah. Nanti kita dilaporkan lagi, Bang. Nanti kita dilaporkan lagi, Bang. Nanti kita dilaporkan lagi. Buka aja udahlah. Pokoknya baca aja di linknya, nanti linknya kita berikan di gambar kita ya, atau deskripsi di bawahnya. Gitu, Bang. Tapi emang ini fenomena yang menyedihkan. Cuman begini, Bang. Saya tuh kadang harus pikir. Saya memang tidak terlalu ini di medsos, Bang. Ya, sekarang itu ya punten orang tuh lebih suka kok berkeluh kesah itu di medsos, Bang. Nah, itu padahal itu bahaya banget sebetulnya. Ketika kita sholat berkeluh kesah bukan Gusti Allahnya udah namanya ya berkeluh kesah di medsos. Cing itu candahar 5 poe kumaha saat itu. Ya, jadi suka, gembira, senang semuanya itu curahkannya di medsos, Bang. Kadang-kadang statusmu itu ajarmu loh. Jangan salah. Nah, itu keren tuh. Status. Perlu nanti kita bikin karya, Bang. Bikin film, statusmu adalah ajamu. Sudah belum harimau. Iya. Baiklah pemirsa, demikian mungkin bincang-bincang di acara ngobrol kita kali ini. Jangan lupa kirim komentar dan saran untuk bahan apa nih, Bang? Bahan masukan ya. Kita harus mengobrolkan berita soal apa, atau juga tulis komentar dan terbuka kritik, ya. komentar dan kritik ya untuk masukannya untuk program kita ini. Oke, sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.